hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dong, Kak. Iya dong, Kak. Dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Ai hari ini bagaimana kabarnya? Wah, baik banget, Kak. Baik banget ya. Kalau kalian gimana? Sama dong, baik banget dan penuh sukacita. Wah, harus itu, Kak. Harus Iya selalu dong. sukacita. Terutama hari ini hari Minggu, Kak Ai. Iya, benar. Kita bisa beribadah dan juga memuji nama Tuhan. Iya, benar sekali. Oh ya, Kak Ai mau tanya dong. Apa tuh, Dalam kehidupan Kak Ai punya sobat nggak? Pasti punya lah, Kak. Wah, sobatnya pasti setia ya? Kadang-kadang sih, Kak. Kadang-kadang ya. Wah, Iya. kalah nih sama sobat aku, Kak Ai. Sobat aku itu dia selalu menemani aku saat aku sedih, saat aku senang, dan saat kapan saja dia mau nemanin aku. Emang ada, Kak, sobat kayak Ya gitu? ada dong, Kak Ai. Kak Ai tahu nggak siapa namanya? Siapa tuh, Kak? Tuhan Yesus dong. Oh, Tuhan Yesus. Iya, untuk itu kita angkat dong, Kak, lagu pujian. Ada satu sobatku. Sambil bertepuk tangan dan sambil bangkit berdiri. Kita katakan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Musik memuji Tuhan. Sambil kita bertepuk tangan ya adik-adik. Kita katakan sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa, Kak Ai? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk memuji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau minta pertolongan Tuhan supaya kita saat ibadah nanti kita bisa tertib dan juga bisa mendengarkan dengan baik. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Dilipat tangannya, tundukkan kepala, dan juga dipejamkan matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau telah selalu memberkati kami, menjaga kami dari malam sampai di pagi ini. Kami masih Engkau berikan kesehatan dan juga panjang umur Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah walaupun belum bisa ke gereja tetapi ibadah di rumah secara online, tapi kita tetap bersyukur karena kami bisa terus memuliakan nama-Mu dan juga bisa sama-sama dengan teman-teman yang lain memuji nama-Mu walaupun secara terpisah karena di rumah masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau berkati kami supaya kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Engkau dan juga kami bisa semangat untuk memuji nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Saat kita daki gunung, saat kita terbang ke udara, dan saat kita dayung-dayung juga di sungai, Kak Ai. Bener banget Kak Lea. Tapi selain itu, di saat kita sedih, saat sendirian, dan juga saat senang, Tuhan Yesus juga ada Kak Ya, temani kita. bener banget, Kak Ai. Karena Tuhan itu selalu ada bersama kita di setiap waktu. Ya kan, Kak Ai? Betul Kak Lea. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri adik-adik. Mari kita akan angkat pujian satu lagu, yaitu Ku Daki-Daki Gunung yang Tinggi. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Kita angkat pujian ini, Ku Daki-Daki ya gunung yang tinggi. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Musik memuji Tuhan. Kak Ai, ternyata Tuhan itu ada di mana-mana kan ya? Iya Kak, bener banget. Dan mata Tuhan itu, Kak Ai, melihat setiap apa yang kita perbuat di dunia ini. Betul Kak Lea. Untuk itu, mari kita lanjutkan pujian kita. Kita mau nyanyikan lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kalau Tuhan sudah melihat semua apa yang kita perbuat di dunia ini, Kak Ai, berarti kita harus hati-hati menggunakan alat indra yang Tuhan kasih ke kita, Kak Ai. Betul Kak, harus jadi anak yang baik ya Kak. Iya dong. Untuk itu mari kita angkat pujian. Hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa, dan saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Ayo, mana semua tangan kanannya? Tangan kanannya dibuat di dada ya. Dengan sikap berdoa, dengan tutup matanya, kita mau bernyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kita katakan firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini adik-adik. Sebelum kita memasuki khotbah kita, kita katakan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, senang sekali kakak-kakak dari GBKP Pasar Minggu boleh sama-sama dengan adik-adik pada pagi hari ini. Dari GBKP mana ya, Nek? Cengkareng. Oh, Cengkareng. Iya. Kak Sari pikir tadi dari Tanjung Priok. Cengkareng. Oh, Cengkareng. Iya. Wow, rasanya kehormatan sekali Kak Sari dan Nek Karo boleh melayani adik-adik dari kelas balita kecil pada pagi hari ini. Kak Sari percaya di dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Kalau Kak Sari, Nek Karo boleh ada di sini, bahkan ada Kak Yanta sebagai kameramen, boleh ada di tengah-tengah adik-adik, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalian lihat semua, baik dari Kak Yanta, Kak Sari, Nek Karo, kita semua menggunakan masker. Dan bahkan harus berkomunikasi dengan adik-adik lewat firman yang direkam. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa tidak ada apapun termasuk pandemi COVID bisa menghalangi pemberitaan firman untuk kita semua yang percaya.
Ya, kita imani adik-adik, tidak ada yang bisa menghalangi kasih Tuhan untuk kita semua. Walaupun di tengah pandemi kita tidak bisa bertemu, tetapi kayak Kak Sari yakin kita saat ini boleh sama-sama bersukacita menikmati firman Tuhan. Ya, adik-adik. Oke, hari ini kita mau bicara soal seorang tokoh yang sebenarnya tidak harusnya sih semua tahu. Adik-adik tahu. Depannya M, 4 huruf, belakangnya A. Apa adik-adik? Pasti adik-adik sudah tahu. Dia tokoh besar yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir. 4 huruf, depannya M, belakangnya A. Apa yo? Ya, benar, Musa. Tapi selain Musa ada satu tokoh lagi, Yitro. Nah, siapa dia ya? Nah, kita akan jelas mendengarkan cerita ini lebih jelas dari Nek Karo nanti. Dan kenapa? Apa yang harus kita pelajari dari dua tokoh ini? Nanti kita sama-sama dengar adik-adik ya. Firman hari ini luar biasa kerennya dan sangat-sangat menarik. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu dan kita akan baca Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena pada pagi hari ini kami, kakak-kakak guru, Kak Sari, Nek Karo dari GBKP Pasar Minggu boleh hadir di tengah-tengah adik-adik kami dari GBKP Cengkareng. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk sama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, bahkan untuk sama-sama belajar dari dua orang tokoh besar di Alkitab, yaitu Musa dan Yitro. Mungkin di antara kami banyak yang belum tahu siapa beliau, dan inilah kesempatannya Tuhan, kami akan belajar untuk mengenal lebih dalam lagi kenapa mereka berdua begitu luar biasa di dalam pelayanannya. Dan kami mau belajar hari ini Tuhan. Oleh karena itu berikan kami kemampuan agar kami boleh mengerti. Walaupun kami masih kecil, kami percaya Tuhan bahwa umur tidak pernah menghalangi keinginan seseorang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemampuan yang lebih kepada kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dan kami juga mau berdoa untuk kakak sekolah minggu Nek Karo yang akan membagikan firman kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, di tengah keterbatasan Nek Karo, di tengah ketidakmampuannya, Tuhan yang tutup bungkus dia dengan kuasa darah Roh-Mu, sehingga dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kami semua Tuhan boleh mengerti, dan bukan hanya mengerti, kami semua bertekad untuk menjalankan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui Nek Karo pagi hari ini. Berfirmanlah Bapa, kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Putramu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk, Nek Karo, adik-adik semua, kita buka firman Tuhan kita hari ini. Terambil dari Keluaran. Keluaran itu ada di mana adik-adik? Iya benar, di Perjanjian Lama. Yuk buka Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Mungkin adik-adik yang belum bisa baca atau mungkin sedang tidak di rumah, bisa juga ya Nek ya. Sedang di mana gitu nggak bawa Alkitab, kita bacakan. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, Kasari ulang. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkan perkara-perkara itu kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci pada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara-perkara besar haruslah dihadapkan kepadamu, tetapi segala perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu
dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal ini kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukanlah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikian firman Tuhan. Yuk kita dengarkan cerita apa artinya dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27 ini. Silakan ya Karo. Shalom adik-adik sekalian. Hari ini kita akan mendengar cerita, yaitu dengan judul Lebih Baik. Pada hari ini, tadi setelah dibaca dari Keluaran 18 tadi, ada dua tokoh. Satu Musa dan satu lagi mertuanya Jitro. Siapa anak-anak? Musa dan Jitro. Pada waktu Musa membawa orang Israel ini keluar dari tanah Mesir, mereka berhenti di padang gurun, dan di sana mereka meletakkan semua pasukan-pasukannya itu untuk beristirahat. Kemudian datanglah mertua Jitro, yaitu seorang imam dari Midian. Dia membawa juga istrinya Musa, karena Musa tadi pergi, ditinggalkannya si Zipora namanya ya. Nama istrinya Musa ini Zipora. Siapa anak-anak? Zipora. Ditinggalkannya bersama Jitro karena sudah lama. Kemudian mertuanya datang ke Musa melihat bagaimana ya keadaannya Musa di sana, apakah dia sehat-sehat. Kemudian mertuanya datang, dibawanya istrinya, dibawanya anak-anaknya dan pasukan-pasukannya. Anak-anak, besoknya dilihat si mertuanya ini, bagaimana orang Israel itu yang 600.000 orang yang di padang gurun itu datang ke Musa. Ada yang melaporkan dia berkelahi dengan tetangganya, ada yang melaporkan saudaranya datang untuk merampok dia, ada yang bilang saya tidak makan, saya harus diselesaikan dengan saudara saya karena dia sudah membohongi saya. Musa capek sekali. Dari pagi sampai tengah malam terus saja dia membicarakan masalah-masalah yang harus diselesaikan. Mertuanya melihat, kalau begini terus sampai berapa lama ya bisa si Musa ini bertahan? Oh, saya mau minta pertolongan Tuhan. Akhirnya Jitro berdoa kepada Tuhan, tolonglah saya dikasih kesempatan Tuhan untuk mau memberikan nasihat kepada Musa, bagaimana dia supaya bisa memberikan yang terbaik buat orang Israel ini. Karena engkau telah menolong Musa, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, hendaknya Tuhan juga menolong orang-orang ini, menolong Musa untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah orang ini. Karena kenapa Jitro melihat begitu? Ada yang sudah nunggu dari pagi, dia belum dipanggil-panggil untuk menghadap Musa. Akhirnya dia pulang. Masa aku dari pagi nggak dipanggil-panggil sama Musa? Besoknya dia datang lagi, belum juga dipanggil-panggil. Akhirnya dia marah. Tapi setelah dilihat Jitro, dipanggilnya Musa. Hai Musa, kesini. Kita akan berbicara. Ada apa ayah mertua? Aku lihat kamu dari pagi sampai malam mengadili masalah-masalah yang banyak ini. Mana masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, semua kamu pegang. Kamu tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ingat anak-anak, Musa mendengarkan apa kata ayah mertuanya. Lalu sama Musa
dipanggilnya semuanya pemuka-pemuka agama, dipilihnya siapa yang pintar, siapa yang bagus, siapa yang bisa menyelesaikan masalah. Yang pintar diambilnya untuk menjadi pemimpin 1000 orang, yang sedang 150 dan 10. Jadi kalau hanya persoalannya anaknya nakal, oh anaknya nakal, kasihnya sama yang pemimpin 10 orang, selesai. Oh ada yang agak berat, dikasihnya ke yang 100. Yang lebih berat lagi, dikasihnya yang ke 1000. Akhirnya Musa ini sanggup menyelesaikan semua masalah-masalah tadi. Lalu dia berpikir, hebat ya mertuaku, dia bisa memberikan yang terbaik buat aku. Nah anak-anak, apa yang bisa kita tiru dari Musa dan Jitro saat ini? Jitro memberikan nasihat kepada Musa dan Musa mau mendengarkannya. Itu Kak Sari, karena dia mau nurut mendengarkannya, akhirnya semua persoalan-persoalan orang Israel tadi selesai. Kalau tadi semua orang bersungut-sungut karena dari pagi sudah nunggu sampai malam. Ngantri ya, Nek? Ngantri. Nah, sekarang enggak. Oh, kalau enteng-enteng masalahnya dikasihkan ke pemimpin yang cuma bisa biasa gitu ya, Nek. Tapi yang persoalan yang berat tetap dikasihkan ke Musa supaya bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang kita pernah nggak mendengar nasihat? Pernah nggak? Pernah ya. Mamah kita tuh rajin memberi nasihat loh. Apalagi sekarang, dalam masa pandemi COVID-19 ini, apa yang nasihat yang paling sering kita dengar? Pakai Yaitu masker, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan keliaran di jalan, stay at home. Wih, keren kan Kak Sari? main ke tempat game. Wah, ya janganlah. Ada nanti di sana orang yang gak kita kenal, gimana? Di rumah saja. Bosen, Nek. Mamaku juga selalu nyuruh aku nasihatin terus. Aku bosen, Nek. Kalau kita tidak mau mendengar, bagaimana Musa tadi tidak mau mendengar Jitro, dia dari pagi sampai malam bekerja. Tapi karena dia mau mendengar nasihat Jitro, dia bisa istirahat. Nah, kalau mama kita nasihati kita harus diam di rumah, ya diamlah di rumah, belajar, bantu mama. Nah sekarang siapa yang punya keahlian buat kue? Buat kue, belajar dari mama masak. Belajar dari mama bagaimana mah menjahit pakaian. Nah jangan malas, anak-anak yang masih kecil-kecil, bantu mamahnya nyapu-nyapu, bantu mamanya bersihin kamar. Nah anak-anak semuanya kalau dinasihatin mamanya, bersihkan kamar. Ah itu kan tugasnya mbak mah. Lipat selimut, Nek. Lipat selimut aja nggak bisa. Akhirnya sudah besar. Akhirnya udah jadi nenek-nenek, ngelipat selimut aja nggak bisa. Nah, kalau kita mau mendengarkan nasihat, seperti Musa mendengarkan nasihat Jitro, semua persoalan selesai. Dan kita juga kalau mau mendengarkan nasihat mamah kita. Ini satu lagi Nek, Karo lupa. Yang sering dinasehatkan mamah kita yaitu jangan main HP terlalu banyak. Jadi nggak boleh main HP nih Karo? Boleh, tapi ingat waktu, jangan terlalu dekat. Matanya ya, Nek. Matanya nanti rusak. Ada loh tetangganya nih Karo, matanya sampai merah, urat-uratnya itu merah karena nggak pernah mau berhenti main game Kak Sari. Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam, mau tidur sebentar, tengah malam terbangun lagi, main game lagi. Nah itu nggak bagus. Dengerin nasihat mama. Oh mama dan papa dan saudara-saudara kita tidak pernah memberi nasihat yang tidak bagus. Semuanya bagus. Seperti Musa tadi mendengarkan Jitro, kalian juga mendengarkan mama papa, maka pasti semuanya akan terselesaikan dengan baik. Jadi gitu Kak Sari. Kak Sari juga nanti harus dengerin nasihat Nenek Karo ya. Iya. Begitu. Shalom anak-anakku. Nanti Nenek lihat, mau Nenek Karo tanya sama mamahnya, apakah anak-anakku ini sudah mendengarkan nasihat mamahnya apa belum? Amin. Oke. Ya, terima kasih. Jadi, terima kasih Nek Karo atas firman-Nya. Adik-adik, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Nek Karo,
Musa taat apa yang disampaikan oleh Yitro. Ya, dia ikut apa yang menjadi saran yang positif diikutinya. Sehingga begitu dia mengikuti saran itu, semua pekerjaan Musa bisa diselesaikan dengan baik. Dia bagi menjadi grup. Dia cari pemimpin-pemimpin untuk memimpin grup-grup itu. Luar biasa. Adik-adik juga mungkin gitu ya, Nek? Iya, Nggak semua harus dikerjakan. Ada tugas, ada PR. Kalau nggak ada pengaturan waktunya susah ya, Nek ya. Nah, jadi nurut dengan orang tua yang pertama, kemudian yang kedua mulai membagi-bagi pekerjaan dengan baik. Jadi tidak semua diselesaikan sendiri, tetapi dibagi, didelegasikan kepada orang lain, minta bantuan orang lain yang bisa dipercaya supaya pekerjaan kita semua selesai. Oke, luar biasa hari ini. Semakin jelas kita siapa itu Musa, siapa itu Yitro, dan mungkin nanti Kak Sari hanya ya, sayang kita nggak bisa ketemu ya. Kalau nggak bisa ada kuis ya, Nek. Kalau ada kuis, kalau di sekolah minggu, pasar minggu kita masih bisa berkomunikasi karena kita sekolah minggu dengan Zoom. Sebenarnya tadi Kak Sari mau tanya, siapa sih istrinya Musa? Yo, jawab semua di rumah, boleh jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, Yitro itu mertuanya atau papanya Musa? Mertua itu siapa sih? Berarti papahnya istrinya Musa. Begitu ya. Nanti adik-adik jawab dua pertanyaan ini. Siapa nama istri Musa? Kemudian yang kedua, siapakah Yitro itu? Siapanya Musa? Ya, jawab ya. Nanti boleh deh gini deh, Nek. Kita cari 3 pemenangnya ya. Oke. Boleh jawab. Kemudian WhatsApp Kak Sari 081977888596. 3 orang nanti Kak Sari akan kirim hadiah kepada 3 anak yang bisa menjawab pertanyaan. 2 pertanyaannya. 1, siapakah nama istri Musa? Kedua, siapakah itu Yitro? Siapanya Musa? Yitro itu, ya? Jawab pertanyaannya, ketik handphone langsung sekarang, ambil handphone, WhatsApp Kak Sari ke 08197788-nya 3 kali 596. 3 orang nanti Kak Sari akan kirim hadiahnya lewat Pak Gojek atau JNE. Oke? Terima kasih Nek Karo, terima kasih Kak Yanta. Pelayanan hari ini luar biasa. Tuhan berkati semua anak-anak yang mendengar menjadi anak-anak yang taat akan perintah orang tua, menjadi anak-anak yang pandai mengelola waktu dan membagi tugasnya dengan baik. Dan pada akhirnya, kalau semua sudah menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, semuanya jadi baik-baik saja. Nanti pulang dari acara kebaktian ini, bingung mamanya. Kenapa anakku tiba-tiba minta jus ya? Kenapa anakku sekarang rajin pakai masker ya? Terus kenapa anakku sekarang cuci tangan terus ya? Ternyata anak-anak gak mau kalah sama Musa. Kita nurut apa yang disampaikan orang tua kepada kita. Hari ini, Nek Karo sebagai orang tua kita menyampaikan kepada kita dan kita akan nurut. Kita jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua. Pastinya anak-anak itu akan menyenangkan hati Tuhan. Oke, anak-anakku semua, kita bersatu di dalam doa untuk menutup firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Ribuan tahun yang lalu pun Engkau sudah memberikan inspirasi kepada Yitro untuk menasihati menantunya Musa. Tuhan, Yitro begitu melibatkan Engkau untuk menolong dia memberikan solusi yang baik kepada menantunya. Ajarkan kami pun demikian Tuhan. Kalau kami melihat orang lain di dalam kesusahan, ajarkan kami memohon pertolongan Tuhan untuk membantu orang lain keluar dari persoalannya. Sehingga semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik karena kami mau menolong orang lain yang sedang susah. Dan juga Tuhan, kami mau belajar dari Musa. Musa begitu nurut dan taat pada perintah yang disampaikan oleh Yitro, mertuanya. Kami pun mau demikian Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dan taat apa yang disampaikan orang tua kami. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada satupun orang tua memberikan nasihat yang salah. Semua orang tua memberikan nasihat yang baik dan tentunya berguna untuk kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami nurut pada orang tua kami. Karena pada saat kami nurut dan taat, maka kami akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua,
secara otomatis kami akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa orang tua kami adalah wakilmu di bumi ini. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk taat dan mengikuti apa yang disarankan dan diperintahkan oleh orang tua kami. Yang ketiga Tuhan, kami juga mau belajar untuk membagi-bagi pekerjaan kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak mau mengerjakannya semua secara asal-asalan. Kami mau bekerja sama dengan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami yang sungguh kami alaskan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kini, kekal, dan selamanya. Amin. Mari adik-adik kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita angkat satu pujian kita, yaitu lagu Big or Small. Ayo sambil bangkit berdiri yuk adik-adik. Dibuat gerakannya ya. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Katakan putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Katakan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, mari adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau datang ke Tuhan Yesus. Yuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini kami belajar dari dua orang yang luar biasa. Orang tua yang bernama Yitro dan anak yang bernama Musa. Orang tua yang memberikan saran yang baik, anak yang begitu nurut dengan orang tuanya. Luar biasa Tuhan. Dan kami akan mengambil sikap seperti apa yang dilakukan Musa. Dia begitu mendengarkan apa yang menjadi nasihat orang tuanya. Dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yitro. Karena dia tahu, Yitro bertanya dulu dengan Tuhan, apa yang harus disampaikan kepada anaknya. Dan Musa
melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Setelah mendengarkan firman ini kami berjanji, kami akan dengar apa yang diperintahkan oleh orang tua kami. Apa yang dikatakan papa, apa yang dikatakan mama, kami akan nurut Tuhan. Karena Tuhan, orang tua kami adalah wakil Tuhan di bumi. Oleh karena itu, biarlah kami semua mendengarkan dan tunduk apa yang dikatakan orang tua kami. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat mereka untuk rajin mengenakan masker, rajin cuci tangan, mau makan makanan bergizi. Kami tidak marah-marah lagi kalau disuruh minum susu, nggak ngambek-ngambek lagi kalau disuruh makan sayur, makan buah. Kami mau nurut Tuhan, karena orang tua kami melakukan itu supaya kami semua sehat. Dan kami juga mau belajar seperti Musa. Dia mau bekerja sama dengan banyak orang. Dia bagi-bagi pekerjaannya dengan baik. Kami juga begitu Tuhan. Kami tidak mau egois. Kami membagi-bagi pekerjaan kepada teman-teman supaya pekerjaannya tidak terasa berat. Karena kami membagi pekerjaan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Firman hari ini luar biasa. Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa hidup kami harus saling mendengarkan, harus saling menghormati, dan terakhir harus mau bekerja sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Nekaro yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang terus berkati dia dengan berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Terima kasih untuk Kak Yanta yang sudah mengabadikan lewat video untuk rekaman kami ini. Terima kasih untuk semua anak-anak yang luar biasa yang duduk manis mendengarkan firman hari ini. Kami percaya Tuhan bekerja luar biasa kepada setiap kami yang mendengarkan firman dan mengambil tekad untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Pasti Tuhan akan berikan berkat secara lebih kepada setiap anak-anak yang mendengarkan firman ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami akan tutup ibadah kami ini dan kami bersyukur atas kebaikan hati Tuhan sehingga kami boleh mendengarkan firman mengenai Musa dan Yitro pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami yang sungguh kami alaskan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kini, kekal, dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, dah Dadah, adik-adik. Sampai adik-adik. ketemu. Sampai ketemu. Dah. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Bye-bye.